orang meditasi itu kan selalu saya tanya goalsnya untuk apa. Ada teman yang meditasi bagus gitu, tapi di situ saya dapat intuisi mas ketika ketemu dengan orangnya. Ada koneksi komunikasi dua arah. Ingatkan dia dengan saya, artinya saya sama dia. Artinya ada kekeliruan dalam meditasi. Jadi dia di dalam meditasi itu tidak memfokuskan kepada sang maha sumber, terkaburkan kepada perhatian yang nggak tahu apa gitu. Karena apa? Ketika dia cerita sudah sering meditasi, kok saya tidak merasakan getaran yang halus, kok dia masih acak, kok masih emosian ugal-ugalan gitu loh. Ada yang salah dengan apa yang disebut dia meditasi. Nah, banyak juga yang terjebak tekniknya. Bahkan bisa jadi kalau yang terjebak teknik, silo aja mas, kaki menyilang itu diperdebatkan. Setengah lotus kah, lotus penuh kah gitu. Tangan itu apakah begini? Kalau begini ini apa ajaran mana, apa Yahudi atau bukan atau apa, sampai diperdebatkan apa tangan tengkurap atau begini, kalau begini ini agama mana dan sebagainya, atau begini atau gimana. Nah itu yang masih banyak orang di luar sana akhirnya fokusnya di situ gitu. Nah kalau Om Bimo sendiri meditasinya seperti apa ya? Saya bebas, senyaman saya. Kadang ya tergantung, kadang begini ya, kadang begini, kadang ya sambil gerak, kadang ya sedekah begini gitu loh. Karena tinggal goalsnya apa. Kalau goalsnya menarik rezeki, menarik uang, menarik rezeki itu memang itu harus masuk dulu ke apa namanya induksi, proses induksi. Proses induksi itu masuk ke kondisi bawah sadar. Wah, itu harus masuk kelas berarti. Nah, itu baru saya riset mas. Nanti kalau goals besarnya ini dapat wis gitu. Saya bagikan itu karena goals kecilnya udah dapat gitu. Teman saya masih perlu mengasah lagi apakah ini di goals besar itu apa yang menghambat, apakah kemelekatan saya ataukah keseriusan dan lain sebagainya, konsisten dan lain sebagainya. Nah kalau dengan uang itu yang pertama kali sebelum ngomong, proses di awal itu sudah ada mas. Jadi kelas itu kepingan puzzle semuanya. Tingkatkan energi diri dulu. Kan narik itu pakai energi mas. Yang biasanya ngejar kita ubah menjadi narik. Yang biasanya ngoyo ngejar-ngejar uang kita ubah jadi narik. Narik itu diperkuat energinya dulu. Sebentar, biar nggak bingung. Caranya mempush energi gitu supaya kemudian energi kita bagus meningkat itu dengan cara apa? Simpelnya pakai apa? Simpelnya nanti buka tabel vibrasi aja. Semakin atas tuh energinya tinggi. Makanya udah nanya gimana ritual supaya energinya tetap tinggi? Di vibrasi power gitu loh. Banyak orang yang tidak belajar energi tapi kita kaget ketika ketemu, ini orang kok luar biasa sekali. Kenapa? Dia di vibrasi power, level emosi, level emosinya di atas, happiness dan sebagainya. Pokoknya lampu dulu yang force itu secara tersimpel. Nah kalau di kelas kita ajari bagaimana energi semesta ini dimanfaatkan atas izinnya loh ya. Jadi bukan di situ pun saya garis bawahi, tidak boleh loh teman-teman asal ngambil energi dari semesta, sok jagoan, sok hebat, wah bisa mengambil begini begitu. Itu karena ketika memerlukan sesuatu, batin saja terjadi gitu. Belum sampai ngucap, batin itu terjadi gitu. Belum sampai ngucap ya. Iya, jadi setelah energinya kuat, baru di akhir sesi ada sebelum terapi ya, ada yang materi ngomong dengan umat. Nah, itu kan butuh feel. Jadi bukan terjebak di kata-katanya setelah ngomong ini, apakah ngomong ini. Kita bukan sedang baca mantra, tapi berkomunikasi, menyelaraskan energi diri, frekuensi dengan uang. Everything is energy. Kita selaraskan. Supaya apa? Ketika diundang dia menyatu. Kayak ini loh sinyal radio gitu. Kalau dia di 99,5, kita 99,7 aja kresek-kresek gitu loh. Nah sama, ketika frekuensinya kita nggak sama dengan uang, narik, ya medo-medo gitu. Ya. Jadi di situ ngomongnya bukan soal ngomongnya gimana. Nanti kalau saya sampaikan di sini, teman-teman langsung mantranya tadi gimana ya? Mantranya tadi gimana ya? Kok saya nggak berhasil? Ini bukan soal mantra, karena bukan kesaktian. Itu di online ada nggak? Nggak ya? Di online itu membangun rasa cintanya. Karena kan kalau di online yang saya nggak bisa ajarkan itu memperkuat energi dirinya itu loh. Gimana memandu orang supaya energinya itu bisa instan naik gitu. Ya itu ketetapannya kan sudah jelas, bersyukur menambah
nikmatnya akan ditambahkan. Yang penting kemarin yang sempat kita bahas belief system, roda kehidupan itu pasti berputar, itu harus dipatahkan. Saya kemarin sempat share mas, ada salah satu influencer di TikTok yang sangat dikagumi banyak orang. Sayangnya mengatakan bahwa roda kehidupan pasti berputar. Saya share di grup, teman-teman mengidolakan ini, oke, saya warning, hati-hati. Jadi jangan saklek, karena kan ada 5 faktor yang membuat sugesti masuk ke bawah sadar. Adalah salah satunya tokoh idola. Nah, ketika tokoh idola mengatakan, saya langsung bentengi ya, hati-hati ya. Kita sudah belajar bareng-bareng, jangan sampai punya mindset roda kehidupan pasti berputar. Karena nanti ketika usaha, ya siap-siap jatuh.